Lillahi ta'ala tidak ada duit. Sumpah demi Allah lahir batin ini saya katakan. Terima kasih. Ya. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kayaknya Baik. baik ya. Alhamdulillah. Sehat ya. Udah diundang hari ini. Paling ketua. Bukan gara-gara viral itu. Berapa tahun sejak berdirinya Perumda kan sampai ganti nama dulu Perusda jadi Perumda. Kita tidak melihat bahwa Perumda itu berkontribusi dalam peningkatan PAD. Padahal Perumda itu kan juga berkali-kali namanya Perumda ini kan modal yang dipisahkan, modal pemerintah daerah, aset kekayaan daerah yang dipisahkan. Artinya mestinya diharapkan Perumda itu berkontribusi untuk meningkatkan PAD. Tapi karena sampai hari ini Perumda itu tidak pernah berkontribusi untuk itu. Saya kira ada yang salah di sini. Kemudian ketika kita ini punya badan usaha tapi berpuluh tahun tidak pernah menguntungkan, buat apa gitu loh. Permasalahan buat apa kita pertahankan sesuatu yang merugikan kita. Berkali-kali kita juga investasi di situ, penyertaan modal tidak ada keuntungannya. Ya kalau menurut saya itu ada baiknya mungkin dikaji ulang. Kalau perlu mungkin dilikuidasi. Kemudian kalau memang pemerintah itu memerlukan Perumda, buat aja itu. Kenapa sih bukan itu yang dibenahi manajemennya? Karena sudah menurut saya berganti-ganti loh, direkturnya itu berganti-ganti. Atau yang sebelumnya yang bermasalah atau bagaimana? Saya nggak ngerti, tapi karena sudah beberapa kali ganti juga tidak ada perbaikan, saya kira termasuk brand ini juga orang ketika disebut Perumda Benutaka itu image-nya itu negatif. Artinya orang pasti tidak memandang Benutaka sebagai sebuah BUMD yang prospek gitu. Artinya menurut saya lebih baik kalau memang itu dilikuidasi, kemudian asetnya itu dikembalikan ke kekayaan daerah. Tidak ada saran dari teman-teman khususnya dari Pasar Iman ini untuk mengkaji dulu apa sih permasalahan di Perumda ini? Apakah manajemennya atau organisasinya yang bermasalah? Iya tentu ini kan bicara pembubaran Perumda itu kan secara kasar saja. Tapi proses untuk itu pasti kita akan jalani Pak Sandi. Kita jalani, kita akan kaji ulang. Kalau perlu nanti dibentuk saja pansus untuk bagaimana melihat di DPRD ada pansus bagaimana melihat Perumda ini sesungguhnya apa sih problemnya. Kita kan selama ini hanya mendengar laporan. Ya, kalau nanti misal kawan-kawan setuju ini kan mohon maaf Pak Samir ini kan wacana pribadi ya, belum apalagi bicara teman-teman ini pribadi saya. Tapi kalau ini nanti disepakati menjadi sebuah pemikiran bersama dari DPRD dan pemerintah, bentuk saja pansus. Dimasuki secara mendalam apa sih problemnya Perumda ini, kan gitu. Nah tentu pansus kan anggotanya saja yang anggota DPR, tapi pansus kan bisa meminta pihak ketiga untuk mengaudit, untuk melihat misalnya ahli akuntansi melihat pembukaannya, ahli bisnisnya melihat segala sesuatunya dari semua lini lah gitu. Nah kalau memang nanti hasilnya memang ternyata sangat berat, lebih baik untuk saya dilikuidasi. Nah, yang jadi pertanyaan saya begini, pertanyaan masyarakat juga ya, kenapa sih baru sekarang diusulkan untuk dibubarkan ketika Perumda ini bermasalah dengan dana penyertaan modal 12,5 miliar? Saya kira kalau masalah kan waktu ya Pak Sandi. Ketika sudah kita beri kesempatan berkali-kali dan tidak ada perbaikan, saya kira sudah sekian lama. Kalau dulu mungkin oh iyalah kita kasih kesempatan lagi. Nah kan dengan penyertaan modal yang terakhir ini kan lebih parah sebenarnya itu. Kalau pendapat saya kalau terkait itu Pak Samir tidak masuk dalam bisnis Perumda. Kenapa tidak masuk dalam bisnis Perumda? Karena belum dipakai duitnya. Tapi kan habis 12. Nah, artinya itu kan bukan salah bisnis Pak Samir. Itu kan betul-betul kalau misalnya bisnis gitu ya rugi itu mungkin kita kaji. Tapi ini kalau yang terakhir ini bukan bisnis yang rugi Pak. Tapi karena memang faktor manusianya. Manusianya. Artinya uang ini kan kita dengar kan belum dipakai. Ya kan? Nah, kalau yang masalah terakhir ini saya malah nggak mengkaitkan sebagai bentuk produk alasan pembubaran. Berarti selama ini sebelum penyertaan modal 12,5 miliar atau 29 miliar ya, yang sudah dicairkan 12,5 miliar, berarti Pak Sarima menilai bahwa Perumda selama ini sehat-sehat saja. Enggak sehat. Loh, kenapa disetujui lagi?
Nah, artinya kan makanya karena ada apa alasan yang mendasar begini Pak Samad. PPU itu bagian dari pengembangan IKN. Satu kecamatan ditunjuk jadi wilayah IKN. PPU itu punya lahan yang sangat luas untuk pengembangan panen, terutama padi. Iya. Karena di Bawabulu itu ada sampai 20.000 hektar bahkan, ya kan? Iya. Nah, saya kira awalnya kalau misalnya kita membentuk sebuah bisnis yang berorientasi pada pengembangan bahan pangan, pasti sangat dibutuhkan oleh IKN untuk mendukung stok pangan di IKN, karena ada jutaan orang yang mau hadir. Saya kira peluang ini bagus ketika dimanfaatkan betul-betul, dilaksanakan betul-betul sesuai dengan perencanaannya, gitu. Kajian akademisnya. Nah, kajian akademisnya, kemudian juga kan di situ masyarakat sangat diuntungkan. Kenapa? Karena dari kajian akademisnya itu sudah jelas harga padinya loh naik 1.000. Nah, itu sangat besar. Nah, kemudian nanti ada perputaran ekonomi yang lain, misalnya adalah penyiapan pupuk, penyiapan sarana produksi padinya, obat-obat dan seterusnya. Makanya dulu kami dorong itu untuk bekerjasama dengan BUMDes. Nah, artinya nanti pemberdayaan bisnis itu ada di BUMDes. Nah, nanti dengan penggilingan padi yang ada di sekitar situ kan mereka sudah kita temukan. Clear ingin bekerja sama nanti packingnya di Perumda dengan satu brand. Nah, nanti berasnya boleh dari penggiling itu kan mereka sudah kita temukan. Nah, kalau seperti itu ya, kenapa sih DPR tidak membentuk pansus RMU? Kalau pansus RMU tidak perlu dibentuk, Pak. Untuk menelusuri duit ini kemana? Kalau itu bukan kewenangan DPR, Pak, menurut saya. Itu sudah ada penyidiknya, sudah masuk ranah hukum. Sudah diperiksa juga ya. Buat apa kita ngurus yang bukan kewenangan kita gitu, Mas Amir? Itu biar aja, itu ranahnya penegakan hukum. RMU ini kan dalam tanda kutip bermasalah ya, bermasalah dalam arti ini karena sudah ada di proses hukum. Iya. Sebagai ketua pansus sudah pernah diperiksa, sudah berapa kali diperiksa, Bos? 2 kali. 2 kali. Berapa kali itu apa ya? Apa aja sih pertanyaan? Pertanyaan sih kalau kami itu ya terkait dengan kerja pansus ini, gitu. Kalau kerja pansus kan jelas Pak Samir. Kami sudah jelaskan bahwa kerja pansus itu pansus ini kan bukan siapa-siapa, bentukan DPRD, ya kan? Tugasnya membahas naskah akademik dan pasal-pasal yang ada. Sudah sesuaikan kajian hukumnya ini kan juga bukan pure pansus. Ada pansus itu juga harmonisasi kumham, nanti juga ada dari tim pakar, kemudian juga ada dari Biro Hukum Provinsi, ada dari tim kajian naskah akademik, ada dari Perumda, ada dari masyarakat, BPD, kepala desa, semua kita libatkan dalam rapat ini. Berarti dalam pemeriksaan kemarin itu tahapan-tahapan sampai disetujui? Sampai disetujui. Artinya pansus bukan pansus kan ad hoc, apabila diperlukan saja, kan bukan alat kelengkapan DPRD. Nah, ketika disetujui atau tidak itu kan kewenangannya bukan di pansus. Pansus hanya membuat laporan ini yang kita lakukan, tergantung kepada fraksi-fraksi dan teman-teman DPRD. Nah, terus ada pemikiran dari masyarakat sendiri menyampaikan bahwa jangan-jangan ini Pasar Iman ini trauma dengan pemeriksaan aparat hukum mengenai RMU ini sehingga meminta Perumda ini dibubarkan. Kalau saya bukan trauma, kalau marah ya pasti. Bagaimana kerja keras kita itu hampir tidak ada harganya. Ada pengkhianatan di situ. Iya, saya kerja keras bagaimana menyelesaikan dengan konsep tujuan yang benar, bagaimana masyarakat ini bisa maju lebih bagus, pertanian maju, dapat PAD, tapi ternyata kenyataan begini. Kalau trauma enggak, tapi sangat. Kalau marah sangat. Terus terang, saya sangat marah. Berarti kerja kami di pansus enggak dihargai sama sekali. Kenapa enggak dihargai? Ya dikerjakan itu hasil kerja pansus. Uangnya habis. Itu masalahnya gitu. Kalau misalnya ada yang dikerjakan, mungkin bolehlah pansusnya apa yang masalah di sini. Mungkin ini tidak ada yang dikerjakan. Gitu. Jadi sehingga saya pikir ini bukan lagi kesalahan bisnis, bukan, tapi betul-betul kesalahan manusianya. Nah, kembali lagi ke kesalahan manusia. Nah, ini kan Perumda itu bukan kesalahan lembaganya, tapi kesalahan manusianya. Terus kenapa minta lagi Perumda kembali untuk itu? Enggak, karena gini, brand penunda penuh otak itu sudah negatif. Ini mohon maaf kalau kita kilas balik ke belakang, banyak sekali bisnis yang gagal. Dulu pernah loh Perumda itu bisnis sawit, bisnis perumahan, kantor pos,
semacam-macam lah, saya mungkin karena Perumahan? sejak dulu kan. Apa hasil? Tidak ada semua. Perumda juga punya cabang apa itu ngurusi gas, minyak. Apa hasilnya? Kita tidak melihat hasilnya, malah karyawannya pada demo ke sini. Terus masalahnya pasti kompleks ini masalah. Kalau menurut saya ini karena saya itu cara berpikirnya ekstrim. Kalau daripada ini langsung cut saja, tapi tentu pakai kajian. Ya? Karena di dalam undang-undang itu juga dimungkinkan Pak Samir. Di Undang-Undang 23 2014 itu tentang pemerintah daerah. Itu ada pembubaran perumda. Iya. Kalau Di PP 54 2017 juga ada tentang mekanisme pembubaran perumda. terus target kalau misalnya nanti dibentuk pansus, terus dalam kajian pansus itu dari kajian akademis segala macam bahwa perumda ini masih bisa untuk diselamatkan, tidak perlu dibubarkan. Bagaimana? Ya enggak apa-apa, enggak usah dibubarkan. Artinya ini kan wacana pribadi Pak Samir. Saya kan kembali bahwa saya kan cara berpikirnya ekstrim. Iya. Tentu itu tidak baik juga kalau untuk secara pemerintahan. Ini kan pendapat pribadi. Tapi tentu untuk lanjutannya pasti pakai kajian. Dari teman-teman Dewan sudah respon? Saya nggak ngerti lah karena saya ini baru obrol-obrol. Obrolannya positif atau negatif ini? Atau ada dukungnya sedikit lah? Ya, ada yang mendukung. Dari mana itu? Ya teman-teman bukan fraksi ya teman-teman pribadi saja. Iya. Artinya Pak Samir, perumda itu kalau memang masih bisa kita selamatkan, kita selamatkan. Tapi kalau cara berpikir saya, bubarkan. Kenapa? Ya supaya orang yang di perumda itu mikir gitu loh. Artinya ini bentuk daripada bagian saya untuk mendorong mereka yang ada di perumda bekerja keras. Tidak memberikan kesempatan manajemen baru ini. Ya silakan. Ini kan baru wacana, berarti kan dia sempat kerja. Nanti kalau di manajemen baru ini lebih parah atau tidak ada kemajuan, berarti pemikiran saya tentang pembubaran perumda tetap akan kita. Tapi kalau yang bagus, ya tidak perlu kita bubarkan. berarti ini ada tantangan baru. Tantangan, makanya satu disampaikan juga ada teman di bawah. Ini tantangan buat direktur baru. Menunjukkan diri bahwa kan mau. Kalau memang mampu, ayo kerjakan. Kalau enggak, buat apa gitu. Kalau saya berpikirnya begitu Pak Samir, karena kalau misalnya nanti dibubarkan, toh asetnya juga nggak kemana-mana. Kan itu kekayaan daerah itu. Bisa diambil alih. Berarti ini tantangan bagi manajemen baru ini yang baru dilantik hari ini untuk menunjukkan kinerjanya. Ya, saya kira begitu. Tapi nanti kalau memang tidak ada, tetap saja kita akan coba ya kita bicarakan dengan teman-teman fraksi lain, buat pansus kan. Kalau buat pansus kan kita bisa mengundang para pakar untuk masuk ke perumda. Karena banyak sekali kerjaan perumda kemarin, mohon maaf, mengambil alih pelabuhan. Hasilnya apa? Tidak ada. Masih bagus dikelola UPT. Ada PAD-nya. Nah ini kan artinya bahwa perumda ini kan yang kemarin manajemen lama. Ini kan ada manajemen baru. Ayo silakan buktikan kalau manajemen baru ini memang handal. Ayo kan gitu. Tantangan ini. Gitu. Nah ini pertanyaan terakhir ya. Jangan tersinggung ya. Kemarin pansus disahkan. Maksudnya pansus menyetujui penyertaan modal. Terus ada bola liar, ada isu juga bahwa pengesahan penyertaan modal itu karena ada yang BUMN-nya duit ke pansus. Dan sampai sekarang ada klarifikasi. Jadi gini Pak Samir. Kalau ada yang mengatakan bahwa pansus itu berperan apalagi dapat duit, itu salah tempat. Kenapa saya katakan salah tempat? Pansus itu tidak berwenang mengesahkan. Ini perlu dicatat. Pansus itu hanya membahas. Andai semua anggota pansus anggap ini perumpamaan dapat uang untuk mengesahkan, apakah 6 orang itu bisa mengesahkan perda? Ya tidak bisa. Yang mengesahkan itu 25 anggota DPR, minimal 17 yang setuju. Fraksi kan menjadi semua. Lah ya artinya bukan kewenangan di pansus. Kenapa pansus harus dapat uang untuk mengesahkan itu? Dan ini yang salah. Cara frame berpikir isu-isu liar itu salah berpikirnya bahwa dikira pansus lah yang mengesahkan. Pansus itu membahas, yang mengesahkan adalah fraksi-fraksi. Ada 6 fraksi, misalnya 1 tidak setuju, 5 masih bisa jalan. Tapi 6 orang ketua anggota pansus ini setuju, fraksinya tidak setuju, mana bisa? Berarti ini klarifikasi bahwa tidak ada duit mengalir di pansus. Lillahi ta'ala tidak ada duit. Sumpah demi Allah lahir batin ini saya katakan. Terima kasih. Ya. Iya. Oke. Makasih Ketua. Iya.